Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial konfigurasi routing OSPF. Oke. Nah, sebelum kita mulai di sini, bagi yang belum tahu, routing protokol adalah suatu aturan yang mempertukarkan informasi routing yang akan membentuk sebuah tabel routing di router. Sehingga pengalamatan pada paket data yang akan dikirim menjadi lebih jelas dan routing protokol mencari rute tersingkat untuk mengirimkan paket data menuju alamat yang akan kita tuju. Oke, routing protokol itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah interior routing protocol dan yang kedua adalah exterior routing protocol. Oke, langsung kita lanjut bahas tentang routing OSPF saja. Open Shortest Path First adalah sebuah protokol routing dynamic yang mampu menjaga atau mengatur dan mendistribusikan informasi routing antar network mengikuti setiap perubahan jaringan secara dinamis. OSPF ini termasuk di dalam kategori IGP atau Interior Gateway Protocol yang memiliki kemampuan link state dan algoritma Dijkstra yang jauh lebih efisien dibandingkan protokol IGP yang lainnya. Nah, dalam operasi OSPF ini menggunakan protokol sendiri, yaitu number protokolnya adalah 89. Jika dibandingkan OSPF dengan routing-routing lain, misalkan AGRP, OSPF ini multi vendor atau masuk di semua vendor-vendor yang membuat router. Kalau AGRP itu hanya disupport di Cisco karena itu punyanya Cisco. Dan juga hop di OSPF ini tidak terbatas. Kalau AGRP itu hanya sampai 255. Oke. Sudah. Langsung saja kita langsung praktekkan. Nah, di sini Cisco Packet Tracer sudah saya buka. Saya mendesain topologinya seperti ini menggunakan 3 router dan juga 3 PC, sederhana saja. Kita mulai dari router tengah ini, router 2. Di sini kita pilih no saja. Lalu enable conft. Kita mau pada dasarnya atau defaultnya port di router Cisco ini shutdown ya atau mati, makanya kita harus menghidupkannya dengan perintah no shutdown. Kita ingin mengaktifkan dari router 2 yang mengarah ke router 1 dulu saja. Masuk ke interface FA00, no shutdown. Nah, kenapa ini belum up atau masih merah? Karena di sini di router 1 portnya juga belum kita no shutdown. Kalau kita buka di router 1, kita no conft, enable conft interface FA00 no shutdown. Nah, ini baru hijau. Oke. Sekarang kita masukkan IP address-nya. Nah, di sini kan antara router 1 dan router 2, maka dari itu saya akan memberikan IP address-nya IP address 10.12.12.1 255.255.255.0. Oke. Sudah, kita exit. Sekarang yang mengarah ke router 3 yaitu interface FA01 no shutdown. IP address-nya 10.23.23 lalu 1 juga 255.255.255.0. Lalu exit. Nah, di sini kita lanjut yang ke bawah nih, buat PC-nya, yaitu kita masuk ke interface-nya dulu, yaitu interface ETH1/0 no shutdown. IP address-nya 192.168.2.1 255.255.255.0 saja. Lalu exit. Sekarang sekalian bikin agar tidak repot mengetikkan IP lagi di dalam komputer ya, kita konfigurasikan DHCP saja. Caranya yaitu IP DHCP pool. Misal nama DHCP-nya PC2.
networknya 192.168.2.0, 255.255.255.0, dan default routernya 192.168.2.1, IP-nya si routernya, dan sudah, kita nggak pakai DNS servernya. Exit, lalu jangan lupa do write agar konfigurasinya tersimpan. Lanjut di router 1 yang ini. Tadi IP address yang mengarah ke router 2 10.12.12.0/24. Kita sudah masuk di FA00 yang mengarah ke router 2. IP address 10.12.12.2.255.255.255.0. Oke lah, lalu exit. Yang mengarah ke router juga. Oh maaf, di sini di PC2 kita ubah ke DHCP dulu IP configuration-nya. Nah, ini sudah dapat ya, DHCP request successful. Di sini kita masuk ke interface FA01 yang mengarah ke PC, no shutdown. Kita aktifkan interface ya. IP address-nya 192.168.255.255.255.0, lalu exit. Kita bikin DHCP. Networknya 192.168.1.0.255.255.255.0. Oke. Default routernya 192.168.1.1. Lalu exit, jangan lupa do write. Kita konfigurasikan nama hostname dari routernya ini, misalnya hostname R1, do write. Kita pastikan PC1 mendapatkan IP address secara DHCP. Oke, sudah dapat. Di router juga kita kasih hostname-nya. Oke, lanjut router 3. Di sini kita pilih no. Enable conft hostname R3. Interface FA00, no shutdown. Nah, ini sudah aktif. IP address-nya 10.23.2.255.255.0. Oke, exit. Interface FA01, no shutdown. IP address-nya 192.168.3.1.255.255.255.0, lalu exit. Bikin DHCP, IP DHCP pool PC3. Networknya 192.168.3.0, 255.255.255.0. Default routernya 192.168.3.1. Oke, lalu exit. Jangan lupa do write. Nah, sekarang kita pastikan dulu di PC3 dapat IP address secara DHCP. Nah, ini sudah dapat juga. Kita coba tes ping dulu dari PC3 ke router 3. Oh maaf, harusnya ke command prompt. Ping 192.168.3.1. Oke, reply. Ada cara lebih cepatnya juga menggunakan ini nih, icon pesan. Dari sini, misal kita tes dari router 2 ke PC2. In progress, failed. Kalau kita ulang lagi, langsung successful, kayak gitu. Ini juga bisa salah satu tes juga, apakah saling bisa terhubung. Kalau di Cisco paket tracer bisa seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal konfigurasikan OSPF ya. Nah, yang saya gunakan adalah untuk router atau ID OSPF-nya, yaitu numbernya 10, dan untuk areanya pakai area default aja atau area backbone-nya yaitu 0. Nah, seperti ini. Kita mulai dari router 2 lagi ya. Nanti goalnya dari PC1, PC2, PC3 ini harus bisa saling terhubung semua. Kalau sekarang kan masih belum bisa nih. Kalau kita coba buktikan, failed, coba lagi.
dan masih void dia. Oke, di sini kita masuk ke tadi tuh ID OSPF-nya 10, router OSPF 10, networknya. Nah, untuk networknya ini yang kita masukin yang ada di atau yang kita konfigurasikan di dalam router 2 ini. Tadi kan yang kita konfigurasikan itu ada 10 12 12 1 yang mengarah ke router 1 dan 10 23 23 1 yang mengarah ke router 3. Dan juga 192.168.2.1 yang mengarah ke PC 2. Nah, 3 IP ini yang harus kita inputkan saja kalau di routing dynamic seperti itu. Nih, kita mulai network 192.168.2.0. Kalau di routing OSPF kita makanya wildcard mask bukan subnet mask. Jadi wildcard mask dari /24 itu 0.0.0.0 udah 0 3 kali lalu 255 seperti ini. Maaf, areanya saya kelupaan, area 0. Nah, seperti ini. Lalu kita lanjut lagi 10 12 12.0 0 3 kali lalu 255 area 0. Network 10 23 23.0 0.0.0.255 area 0. Lalu exit. Nah, konfigurasi routing OSPF cukup sederhana seperti ini saja nih. Kita masukkan networknya dan juga jangan lupa masukkan areanya. Dan wildcard masknya bukan subnet mask ya. Oke, lanjut di router 1. Di sini yang kita konfigurasikan hanya ada 2 IP, yaitu 192.168.1.1 dan juga 10.12.12.0 yang terhubung dengan router 2. Kita masuk ke router OSPF 10 karena ID-nya 10. Nah, kalau misalnya di router 1 ID-nya 20 dan router 2-nya itu ini di router 2 itu kan tadi ID-nya 10. Misalnya di router 1 ID-nya 20 itu nggak bakal bisa saling terhubung. Makanya ID-nya itu harus sama. Oke, ini router OSPF 10, lalu network 192.168.1.0 00000 255 area 0. Network 10 12 12.0 250 0.0.0 255 area 0. Oke, cukup. Exit, jangan lupa do write agar tidak hilang konfigurasinya. Lanjut ke router 3. Router OSPF 10 network 192.168.3.0 00000 255 area 0. Network 10 23 23.0 0 255 area 0. Lalu exit juga. Oke, tadi kita sudah melakukan konfigurasi di 3 router ini. Sekarang saatnya kita tes. Nah, di router 2 ada pemberitahuan seperti ini. Interface Ethernet 00 dan ada OSPF. Proses 10, naik bernya 192.168.1.1 from loading to full loading done. Oke, ini berarti OSPF-nya udah up ya, yang mengarah ke FA00. FA00 adalah yang mengarah dari router 1 ke router 2 ke router 1 nih. Dan FA01 juga sudah up. Sekarang kalau misalnya kita lihat kalau di dalam mode config kita ingin melihat tabel routingnya itu dengan perintah di depannya pakai do. Lalu show, bisa disingkat SH, route, do show IP route. Nah, do show IP route. Oke, kita lihat baik-baik. Ada 192.168.1.0 yaitu
IP PC 1 yang berada di router 1. Di depannya ada label O, huruf O. Nah, kalau kita lihat di sini O adalah OSPF, berarti kita sudah berhasil. Dan ini juga ada tentang konfigurasinya. Maaf, bukan konfigurasi, IP-nya dari router 3. Kalau kita lihat di router 1, harusnya dia sudah ada informasi tentang IP address di router 3. Di sini juga loadingnya sudah up atau full. Do show IP route. Nah, di sini juga sudah ada kan tuh. 10.23.23.0 via-nya 10.12.12.1 karena dia terhubungnya dengan router 1. Ini jalur yang digunakannya. Dan juga sudah ada 2.0 dan juga 3.0. Oke. Kalau misalnya kita tes menggunakan map ini, dia successful. Kalau misalnya kita pakai command prompt ping 192.168.1.1. Nah, ini ping ke IP-nya router 1 nih. Ping 1.2 ke PC-nya berhasil juga. Oke. Ping misalnya 3.1. Oke, berhasil juga dia. Dan juga 3.2 berhasil juga. Nah, konfigurasinya tentang konfigurasi routing OSPF ini mungkin cukup sekian. Bila ada kesalahan atau kata yang belibet-libet, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan terima kasih.